Kita akan membahas tema hari ini. Tema hari ini adalah pecahnya kerajaan dan pembuangan. Jadi kita masih ada lanjutan dari yang acara terakhir, kemudian nyambung kepada hari ini. Mari kita lanjutkan hari ini. Pertama, acuannya adalah 1 dan 2 Samuel serta 1 dan 2 Raja-Raja. Saya memberi gambar seperti ini untuk mengingatkan saudara-saudari bagaimana cerita yang sudah kita lalui bersama. 1000-an tahun sebelum Tuhan Yesus itu zamannya Daud, zamannya Saul, dan zamannya Salomo. Kemudian setelah Salomo kerajaan pecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan, kemudian masing-masing dihancurkan oleh kerajaan asing. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara hancur oleh kerajaan Asyur. Kemudian 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan itu hancur oleh kerajaan Babel. Ini latar belakangnya seperti itu. Nah, kita akan lihat bahwa kerajaan yang awalnya 1 itu akhirnya pecah menjadi 2. Kerajaan utara namanya Israel, kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Itu pecahannya dari satu kerajaan yang dipimpin oleh Saul, Daud, dan Salomo. Ini raja-raja yang masih memimpin dalam persatuan kerajaan. Saul, Daud, Salomo. Kita lihat dari Raja Saul, 1 Samuel 13 ayat 1. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ini keterangan mengenai Saul. Nah, cacatnya Saul itu apa? Ini yang menyebabkan Saul menjadi cacat sebagai seorang raja. 1 Samuel 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Mereka terjepit, maka larilah rakyat bersembunyi, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran itu. Kemudian Samuel datang. Jadi salahnya Saul adalah mempersembahkan kurban yang harusnya hanya diperbolehkan dilakukan oleh para imam. Kita lihat ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, inilah cacatnya Saul sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 10. Firman Tuhan datang pada Samuel. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku, tidak melakukan firman-Ku. Tapi ini speaking tapi Itu nggak ada yang terjadi pastornya, di ininya nggak bisa. dalam diri Saul. Sehingga Samuel menjadi sakit hati, diceritakan dalam 1 Samuel 15 ayat 10. Dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Artinya, pada waktu itu kan yang mengizinkan orang Israel punya raja, meskipun awalnya tidak setuju kan Samuel. Yang melantik raja juga Samuel. Ini yang menyebabkan Samuel semalam-malaman menjadi sangat sedih. Ini cerita mengenai cacatnya Saul. Kemudian Daud. 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Daud menyuruh mengambil dia. Nah, ini cacatnya. Kita tahu semuanya bahwa kemudian Daud tidur dengan Batsheba. Batsheba itu sudah punya suami namanya Uria. Perempuan itu kemudian mengandung, suaminya dibunuh. Itu cacatnya Raja Daud. Raja Salomo itu raja yang paling bijaksana. Tapi kemudian juga punya cacat. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Punya 700 istri, ya, 300 gundik. Sehingga dikatakan istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Perhatikan bahwa Salomo mengikuti Ashtoret, dewinya orang Sidon, Milkom, dewanya orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi catatannya seperti itu, saudara-saudari. Meskipun setiap raja punya keunggulan dan punya kehebatan, Saul hebat, tapi punya cacat. Kemudian Daud hebat, tapi juga punya cacat.
Kemudian kita lihat Salomo pun sangat hebat tapi punya cacat. Jadi setiap raja punya kecacatannya sendiri. Mereka raja-raja hebat tapi juga punya, boleh dikatakan, dosa-dosa mereka sendiri. Itu mengenai 3 raja ketika masih bersatu. Cerita selanjutnya, kerajaannya hancur kemudian. Ini terjadi karena ya sudah kacau lah. Sebenarnya sangat wajar itu soal-soal politik seperti itu. Kalau para raja tidak menunjukkan leadership yang baik, kepemimpinan yang baik, maka rakyatnya pun lalu mengikuti. Kacau, 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 lalu menjadi tidak kompak kerajaan itu. Maka ada pemberontakan. Nah, inilah ceritanya. Saul, Daud, Salomo memimpin satu kerajaan. Kemudian yang menggantikan menjadi raja itu anaknya Salomo yang bernama Rehabeam, yang bagian atas. Nah, kemudian orang di utara, yaitu kaum Israel, itu memberontak di bawah kepemimpinan Yerobeam. Namanya mirip, Reha dan Yero. Reha itu anaknya Salomo, Rehabeam. Yerobeam itu orang utara. Sehingga kerajaan terpecah menjadi 2, Yehuda dan Israel. Nah, yang dilakukan oleh orang utara itu seperti apa? Nah, diceritakan dalam 1 Raja-Raja 12. Maka raja, ini Raja Yerobeam, membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Ia berkata, "Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu," dan seterusnya. Sehingga Raja Yerobeam ini seakan-akan mengulangi lagi cerita di padang gurun ketika orang Israel untuk pertama kalinya tidak setia karena menyembah patung tuangan yang berbentuk lembu emas. Nah, di sini orang Israel, yaitu orang bagian utara, mengulangi kisah itu yang dipimpin oleh Raja Yerobeam. Ini patung lembu emas. Orang utara itu disebut orang Samaria juga. Maka nanti pada zaman Tuhan Yesus, orang Samaria terkenal dengan orang yang tidak setia kepada iman Allah Israel. Maka dianggap orang kafir kalau orang Samaria itu. Jadi ini nyambungnya ke perjanjian baru. Awal mulanya dari sini. Yerobeam yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, membuat patung lembu emas. Pendek kata, karena kekacauan itu kemudian ada pembuangan ke negeri Asyur. Ini sudah kita skip saja, artinya singkat diceritakan dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Orang utara dibuang ke pembuangan ke Asyur. Tidak pernah balik lagi. Tapi justru sebenarnya Raja Asyur menempatkan orang-orang asing ke tanah Samaria. Jadi orang Samarianya dibuang, kemudian diganti oleh orang-orang Asyur, orang-orang bangsa-bangsa lain, dibawa ke tanah Samaria. Itu ceritanya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Alkitab memberitahu kita bahwa pembuangan itu terjadi karena menyembah Allah lain. Itu yang terjadi sebenarnya. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Nah, Israel hancur berarti ya. Berarti dengan pecahnya kerajaan menjadi 2, kemudian yang golongan kerajaan Israel, berarti yang di utara, itu mengalami kehancuran. Berarti tamat riwayatnya. Maka sekarang bangsa terpilih setelah tahun 722 sebelum Masehi itu, bangsa terpilih hanya dilanjutkan oleh kerajaan Yehuda. Kenapa kok namanya itu kerajaan Yehuda? Karena tinggal suku Yehuda yang setia kepada keluarga keturunan Daud. Sebenarnya 2, Yehuda dan Benyamin. Sementara yang Israel itu 10 suku, maka mereka menyebut diri orang Israel. Yang di selatan, yang melanjutkan Salomo, melanjutkan Daud, itu suku Yehuda, kerajaannya kerajaan Yehuda. Ini di selatan ya. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Ini kelanjutan yang dari zaman Rehabeam tadi. Rehabeam anaknya Salomo. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan seterusnya. Nama ibunya adalah Hefsibah. Rupanya yang melakukan kejahatan tidak hanya orang-orang Israel di utara. Tidak hanya orang-orang Samaria. Tapi ternyata orang-orang Yehuda pun melakukan apa yang jahat.
Kalau kita perhatikan, pada bab 21 ayat yang kedua, ia melakukan apa yang jahat. Jadi sebenarnya orang-orang Yehuda pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat itu? Lihat, membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membangun patung Asyera, dan justru penyembahan berhala juga terjadi di selatan di suku Yehuda yang notabene punya Yerusalem, punya bait suci. Pendek kata kemudian hancur karena dosa-dosa mereka itu. Diceritakan dalam bab 24 ayat 10. Majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu. 586 sebelum Masehi. Kemudian ayat 14, Nebukadnezar membuang seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Kemudian rajanya waktu itu bernama Yoyakin. Setelah Yoyakim ayahnya mati, namanya mirip-mirip. Yoyakim ayahnya mati, saat dikepung itu mati karena mengepungnya 3 tahun. Kemudian diganti Yoyakin, menyerah, dibuang ke pembuangan Babel. Tapi kemudian Raja Babel mengangkat Raja Boneka. Raja Boneka maksudnya raja tapi di bawah kepemimpinan Babel. Namanya Zedekia. Nama aslinya Matanya. Matanya, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan matanya. Kalau dalam bahasa Ibrani Matanyah. Matanyah, yahnya itu Yahu, artinya Allah. Tapi mengganti namanya menjadi Zedekia. Akhirnya berontak juga, dihancurkan setelah pasukan Babel menyerbu sehingga kerajaan hancur, Yerusalem hancur, bait suci dijarah. Nah ini ceritanya. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Babel, pergi ke Yerusalem menyerang. Rumah Tuhan dibakar, rumah raja dibakar, semua rumah di Yerusalem dibakar. Ini pada zaman Raja Boneka yang bernama Zedekia. Boleh dikatakan raja terakhir yang diangkat oleh Babel. Hancur semuanya setelah itu. Nah, dengan ini maka ceritanya berakhir mengenai kerajaan yang di selatan. Semuanya diambil, termasuk segala macam peralatan-peralatan. Kalau kita baca satu persatu, tiang-tiang tembaga itu diangkut, kemudian tembaga-tembaga, alat-alat yang tembaga diangkut, kemudian segala perkakas, ya, juga ada emas, perak, semuanya diangkut. Jadi intinya adalah kotanya dihancurkan, rumah Tuhan di Yerusalem dihancurkan, rumah raja dihancurkan, seluruh rumah rakyat juga dihancurkan. Maka itu sudah hancur-hancuran, betul-betul hancur. Raja Babel kemudian membuang seluruh rakyat itu. Maka dengan demikian definitif semuanya habis. Israel habis, Yehuda habis. Kerajaannya hancur dan mereka hidup di pembuangan. Ini suatu tragedi yang besar karena betul-betul tidak ada lagi yang melanjutkan, boleh dikatakan, kerajaan yang dulunya jaya dan umat yang terpilih itu. Karena semuanya sudah hancur, bahkan orang-orang di pembuangan. Ini kan seperti mengulangi lagi mereka di Mesir ya. Diperbudak, masuk tanah terjanji, sudah menjadi bebas, kemudian sekarang harus masuk lagi ke Mesir yang lain. Mesir yang lain itu maksudnya dalam arti kiasan, tetapi berarti di negeri asing dan bukan menjadi orang bebas di tanahnya sendiri. Jadi terulang lagi ceritanya sebenarnya. Jadi total hancur seluruhnya 586 sebelum Masehi. Kalau nanti Anda membaca kitab Raja-Raja, terutama bagian 2 Raja-Raja dan 2 Tawarikh, ini semua diceritakan dengan rinci bagaimana kehancuran itu. Jadi ini cerita 500-an tahun sebelum Tuhan Yesus, kehancuran yang amat sangat. Maka kalau kita membaca kitab ratapan, itu sesungguhnya kitab yang menuliskan suatu ratapan yang mendalam mengenai kehancuran kota Yerusalem 586 sebelum Tuhan Yesus. Nanti Anda bisa mendalaminya sendiri. Ratapan 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, silakan bisa Anda baca-baca juga sambil lewat. Yang penting ini bagian-bagian pentingnya
kita sudah tahu, sehingga nanti slide ketika saya bagi Anda bisa mendalaminya masing-masing dalam kitab Peratapan ini ya. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Ini mengacu pada kota Yerusalem. Nanti ada kata Sion ya. Nah, ayat 3, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena dibuang tadi itu ya. Jadi itu cerita mengenai pembuangan. Nah, maka dengan demikian sebenarnya cerita mengenai pembuangan ini sudah selesai. Jadi pada garis besarnya adalah orang Israel sebagai bangsa terpilih, itu mereka seperti kehilangan segala-galanya dan menjadi ironis sebenarnya. Ironisnya kenapa, saudara-saudari? Ironisnya itu karena justru bangsa yang terpilih, yang dipanggil Tuhan keluar dari tanah perbudakan, sekarang memasuki kembali tanah perbudakan. Ini kan ironis. Bagaimana? Silakan Anda membayangkan coba. Ini bangsa yang terpilih oleh Tuhan, dibebaskan dari tanah asing yaitu Mesir. Mereka mengalami perjalanan yang tidak mudah di padang gurun 40 tahun. Akhirnya boleh memasuki tanah terjanji. Tanpa jasa mereka, tanpa kesetiaan mereka juga. Yang setia hanya Tuhan terus. Kemudian setelah masuk tanah terjanji, pada zaman Yosua bagian terakhir dikatakan mereka semua beribadah kepada Tuhan. Jadi sampai pada zaman Yosua dan berakhirnya zaman Yosua itu masih setia. Tapi kemudian lanjut, kesetiaannya mulai pelan-pelan luntur. Sampai akhirnya raja-raja pun juga kehilangan kesetiaan. Kan ironis sebenarnya. Kerajaan pecah sampai hancur, sampai akhirnya dua bagian kerajaan ini masing-masing mengalami pembuangan. Hanya beda tempat, beda bangsa yang menjajah, beda bangsa yang mengalahkan, tapi intinya sama. Dua bagian kerajaan Israel tadi itu, mereka kembali mengalami zaman Mesir sebenarnya. Dengan kembali mengalami penindasan. Kembali mengalami keadaan tidak bebas. Jadi ini ironisnya. Bagaimana membayangkan bangsa yang terpilih, yang dijanjikan kerajaannya akan turun-temurun, yang dijanjikan kerajaannya akan boleh dikatakan lestari, tahtamu tidak akan berkesudahan, kan turun-temurun dikatakan seperti itu. Tiba-tiba pada suatu masa mereka mengalami kehancuran. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa itu semua disebabkan oleh dosa Israel. Bagaimana memahami bahwa dosa mengakibatkan kehancuran? Saudara-saudari, setiap dosa, kalau kita memahami dengan betul, selalu mengakibatkan kesengsaraan. Meskipun itu tidak bisa dibalik. Setiap dosa itu pasti ujung-ujungnya hanya akan sengsara, apapun bentuknya. Meskipun kita tidak bisa membuat logika terbalik. Kalau sengsara, kamu pasti berdosa, itu nggak bisa. Karena di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada kesengsaraan yang bukan karena salahnya sendiri. Itu namanya salib. Dalam konsep perjanjian baru itu salib. Salib itu kesengsaraan bukan akibat dosa. Jadi dosa selalu mengakibatkan penderitaan, tetapi penderitaan bukan selalu karena berdosa. Nah, semoga pemahaman ini juga dipahami sehingga meskipun sekarang kita baru belajar mengenai perjanjian lama, sehingga nanti ketika kita masuk dalam perjanjian baru, kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Maka ketika ada orang cacat, murid-murid kan bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ini dosanya siapa? Kok orang ini lahir cacat, lahir buta contohnya. Dosanya orang ini sendiri atau dosa orang tua? Dikatakan kan begitu. Atau ketika diceritakan, ada orang yang ketimpa menara ya dekat Siloam. Ada juga yang orang-orang yang dibunuh oleh Herodes. Lalu dikatakan itu mereka orang-orang berdosa. Semuakah? Oh tidak. Tetapi kalau kamu tetap berdosa, kata Tuhan, kamu tetap akan mengalami kesengsaraan. Jadi kesimpulannya adalah setiap dosa itu pasti berujung pada kesengsaraan. Tidak ada dosa yang ujungnya happy ending, itu nggak ada. Namun, bukan setiap kesengsaraan
adalah akibat dari dosa. Nah, itu kita mengenalnya dalam salib. Salib itu Tuhan Yesus menderita. Tapi apakah beliau berdosa? Tidak. Nah, kesengsaraan yang bukan akibat kesalahannya sendiri, itu namanya salib. Tetapi kesalahan dan dosa pasti mengakibatkan penderitaan sebagaimana dialami oleh orang-orang Israel. Maka Alkitab memberitahu kita bahwa semua itu akibat dosanya orang Israel. Kalau kita pikirkan secara praktis, itu memang betul. Betulnya bagaimana? Begini, kalau suatu kerajaan, rajanya berdosa, itu berarti kan rajanya memimpin dengan tidak benar. Kepemimpinan yang tidak benar, itu akan menghasilkan tata kelola kerajaan yang tidak benar. Kalau yang memimpin tidak benar, orang-orang yang dipimpin akan melihat wong pemimpin saja begitu. Kalau sudah begitu, orang-orang akan mencari kepentingannya sendiri. Maka sangat mudah boleh dikatakan korupsi, tidak mementingkan negara, tapi mementingkan masing-masing. Sehingga kekompakan kurang, saling menjegal, saling menghancurkan. Maka ketika pasukan asing datang, orang-orang di dalam negeri Israel ini sendiri tidak ada kekompakan, gampangnya begitu. Karena dosa mereka, dosa mengakibatkan orang mementingkan masing-masing sendiri. Maka karena tidak kompak, tidak kuat, bangsa asing menyerbu, runtuhlah kerajaan di utara. Sama kemudian di selatan, runtuhlah kerajaan di selatan. Jadi, inti dari pemahaman kita ketika memahami cerita mengenai Israel pecah dan kemudian pembuangan, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Kita memahami itu terjadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus, karena mereka tidak setia, mereka berdosa, dan dosa pasti membawa pada kesengsaraan. Meskipun tidak setiap kesengsaraan adalah akibat dosa. Kesimpulan nomor 2, nanti setelah pembuangan, toh bagaimanapun umat Israel tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Status mereka sebagai bangsa terpilih tetap terpilih. Maka Tuhan nanti mengembalikan mereka ke tanah yang dijanjikan. Maka nanti dalam tema selanjutnya kita bisa membahas bagaimana mereka kembali dari tanah pembuangan. Nah, untuk sementara kita berhenti dulu di sini pembahasan saya, maka nanti kita bisa bertanya jawab untuk menggali lebih lanjut makna atau tafsiran atau apapun keterangan-keterangan rinci yang sekarang belum dapat saya sampaikan dalam pembicaraan, tapi nanti dalam tanya jawab kita bisa membahasnya lebih lanjut. Shalom Alaikum.